Apakah seharusnya Tuhan itu logis? Atau Tuhan tidak boleh logis? Salah satu dilema ateis, jika Tuhan dapat dilogikakan, berarti dia terbatas. Dan untuk apa percaya kepada sosok yang terbatas? Tapi jika Tuhan tidak bisa dilogikakan, lantas untuk apa percaya kepadanya sama sekali? Memang ada banyak hal tentang Tuhan yang logis, tapi bagaimana dengan hal-hal yang tidak masuk logika manusia? Seperti kalau Tuhan Maha Tahu, kenapa dia bisa bersedih karena perbuatan manusia yang sudah dia tahu sebelumnya? Kalau dia Maha Kuasa, kenapa ada kejahatan dan penderitaan? Atau mungkinkah Tuhan jadi manusia? Bagaimana menghadapi kenyataan bahwa Tuhan tidak logis? Tapi sebelumnya, apa memang Tuhan tidak logis ketika hal-hal tentang dia tidak bisa dicerna otak? Kalau iya, untuk apa percaya kepada Tuhan yang tidak logis? Itu bodoh. Atau mari kita ubah pola pikir kita terlebih dahulu. Yang pertama, mari bedakan antara tidak logis dan di atas atau melampaui logika. Bisakah kalian membuat persegi panjang dengan hanya 3 sisi? Itu tidak logis. Bisakah kalian menggambarkan kubus 3 dimensi di kertas 2 dimensi? Itu juga tidak logis. Tidak logis adalah di mana suatu hal harus menentang definisi fundamentalnya untuk bisa terjadi. Dan apakah Tuhan menentang definisi fundamentalnya? Tidak sama sekali. Dia bukan menentang definisi fundamentalnya, atau dengan kata lain menentang dirinya sendiri. Dia hanya tidak mampu dijangkau secara utuh oleh akal manusia yang terbatas. Kalaupun dia bertentangan dengan definisi Tuhan, itu hanya sebatas definisi Tuhan yang manusia punya dan mampu definisikan, bukan definisi yang seluruhnya benar. Hal ini dapat digambarkan seperti ini. Kita tidak mampu untuk menampung semua air laut dengan satu ember, tapi kita tetap bisa menampungnya sebanyak satu ember, dan itu tetap air laut. Dan bukan karena kita hanya bisa menampungnya sebanyak satu ember, kemudian menjadikan air yang di luar ember itu menjadi bukan air laut. Itu tetap air laut. Begitu juga tentang Tuhan. Kita bisa tahu, mendefinisikan, dan mengenal Tuhan hanya sebatas yang kita bisa, sebatas yang ember kita bisa tampung. Kemudian jika ada hal lain yang berada di luar ember definisi kita, di luar yang otak manusia mampu cerna, bukan berarti Tuhan tidak mungkin seperti itu. Itu hanya berada di luar ember, dan itu tetap Tuhan. Dengan penjelasan ini, maka kita dapat mengerti bahwa Tuhan itu beyond logic, beyond mind, melampaui logika, melampaui jangkauan kita, dan bukan tidak logis, bukan irasional. Pahamilah perbedaannya. Yang kedua, Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya secara utuh. Dan jangan pernah mengatakan bahwa kita sudah mengetahui Tuhan secara utuh. Dia Tuhan yang transenden dan akan tetap seperti itu, sekalipun dia memang mau menyatakan dirinya kepada kita. Hal ini dapat dijelaskan seperti ini. Kejadian 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, adakah yang tahu apa yang terjadi atau bagaimana keadaan sebelum kejadian 1 ayat 1? Apa yang Tuhan lakukan? Atau bagaimana Tuhan sebelum itu? Thomas Aquinas berkata, Tuhan menyediakan neraka untuk orang-orang yang menanyakan pertanyaan itu. Tapi itu cuma humor dari Aquinas. Dan jawabannya adalah, tidak seorang pun yang tahu apa atau bagaimana Tuhan sebelum kejadian 1 ayat 1. Yang kita bisa ketahui hanyalah setelah kejadian 1 ayat 1, setelah dia menciptakan semesta ini. Karena dari situlah Tuhan baru memulai waktu, dan dia baru menyatakan dirinya di dalam sejarah atau waktu manusia. Itulah batasan kita untuk bisa mengetahui Tuhan. Dengan 2 poin penjelasan tadi, kini kita mengerti bahwa Tuhan bukannya tidak logis atau irasional, tapi dia adalah Tuhan yang melampaui logika dan pikiran kita. Dan kita hanya mampu mengetahui tentang Tuhan sesuai batasan yang dia sendiri tetapkan. Jadi, jika ada hal-hal yang tentang Tuhan seolah tidak masuk logika kita, itu berarti kitalah yang tidak mampu menjangkaunya, bukan dia yang tidak logis. Sebuah kalimat dari Dr. Ken Hovind sebagai penutup. Apabila Tuhan mampu ditampung oleh otak manusia yang hanya seberat 3 pon ini, dia bukan Tuhan.
Sampai jumpa di seri berpikir ala ateis yang berikutnya, karena bertanya adalah bukti kita memiliki iman. Credo in Telegram.